Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus bilang gitu. Yesus tahu waktu kita ngadapin masalah. Kadang-kadang tuh saking tertekan dan tersesaknya. Kita kadang-kadang udah kehilangan iman. Ini sebenarnya gue bakal punya anak gak sih gitu kan. Sebenarnya Tuhan bakal berkati gak sih? Gue rindu punya ini, gue rindu bisa begitu. Sebenarnya mungkin gak sih? Kadang-kadang kita tuh udah gak bisa lihat lagi mimpi kita tuh akan terjadi. Tapi dengar baik, jangan jadi kecewa dan menolak Tuhan. Amin. Engkau akan berbahagia kata Yesus. Kalau engkau tidak jadi kecewa dan menolak Dia. Percayalah Tuhan itu setia. Saya percaya Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Saya ingin akhiri karena waktu yang terbatas. Di tengah masa sulit, tenang dan berdoa. Di tengah-tengah badai, tenangkan jiwa kita. Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya gini, waktu keadaan kita sedang panik, masalah banyak. Kalau kita tidak tenang, jiwa kita gak tenang, kita gak bisa doa. Kita pasti sibuk cari jalan keluar. Waduh, telepon siapa ya? Siapa ya yang bisa bantu saya ya? Saya kasih tahu, jangan ngandelin orang kuat. Firman Tuhan berkata, dalam Mazmur 146 ayat yang ketiga, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Saya ini udah belajar, ngandalin orang-orang hebat yang berjanji tapi tidak pernah ditepati. Saya sama suami itu udah bolak-balik ketemu konglomerat di Indonesia, bukan gak pernah. Mereka janji, saya akan bantu kamu. Kamu kurang berapa setiap bulan? 1,5 M, telepon saya pasti bantu kamu. Kami gak pernah telepon siapapun. Suami saya dikasih nomor telepon orang-orang yang terkenal di Indonesia. Disuruh bilang gini, Pak Jojo butuh apa-apa telepon saya. Kami gak pernah telepon. Kenapa? Karena satu-satunya yang kami andalkan cuma Tuhan. Amin. Dengar baik, jangan ngandalin teman, jangan ngandalin orang kuat. Teman itu justru kita temukan yang terbaik tuh di masa sulit. Siapakah mereka? Bukan orang-orang yang kita cari, tapi orang-orang yang tetap tinggal bersama kita ketika kita kesulitan. Mereka yang peduli sama kita. Salah satu tanda dari Tuhan untuk saya berhenti khotbah keliling adalah di masa pandemi. Tidak ada, bisa dibilang hampir tidak ada, hanya satu orang yang biasanya saya layani gereja-gerejanya. Itu telepon saya dan tanya, apakah kamu baik-baik? Bayangin, 15 tahun khotbah keliling gereja-gereja, kecil dan besar. Gembala-gembala itu harusnya jadi sahabat buat saya, karena saya khotbah setahun bisa 2-3 kali di gereja yang sama. Tapi waktu pandemi datang, mereka batalin pelayanan saya tanpa kasih kabar sama sekali dan tidak pernah tanya bagaimana hidup saya. Mereka tahu saya hidup dengan iman. Saya sangat hargai cuma satu teman yang telepon saya. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun dia tidak bantu apa-apa, tapi saya hargai dia cuma sekedar telepon aja. Justru saat Anda sedang menghadapi masa sulit, izinkan Tuhan membuktikan siapa teman-teman terbaik. Amen. Di tengah masalahmu, jangan panik, jangan berusaha telepon sana sini, cari orang kuat bantu kamu. Tenang, berdoa, karena Tuhan sumber hikmatmu, sumber kekuatanmu, dan sumber jalan keluar bagi hidupmu. Saya berdoa, masa sulit Anda akan cepat selesai. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth. Setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.